Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Hadirin, pada malam hari ini kita akan mengumandangkan zikir dan salawat kepada Nabi kita Maulana Muhammad. Siap gemuruhkan Jakarta? Siap bersalawat di ibu kota? Sallu ala Muhammad. Takbir. 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 Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin, saya punya guru udah datang. Ya, sama-sama semuanya kita sambut orang-orang mulia yang ada di akal pikiran kita, yang masih hidup maupun yang udah meninggal, kita hadirin. Dengan kita membaca salawat, satu niatin orang tua kita biar diampunin dosanya. Guru-guru kita biar diampuni dosanya. Dan semuanya diberikan kesenangan di dunia wal akhirah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi fahina garaba wa anwadhi hadzal habib. Alanatis samawati wal arduna wa man fihinna bitarhib. Wa amtara al-wujudi ilahi ala ahli al-wujudi tasid. Wa alsinatil malaikatu bitabshiri lil alamina ta'id. Subhanallah walhamdulillah. Baca illallah Allahu akbar. Subhanallah Allahu akbar. Subhanallah. Yang kencang suaranya. Subhanallah. Rabbi inni ya ذا الصفات
Rame gak ada suaranya kencang. Ucap la ilaha illallah. La ilaha illallah. Semuanya laki-laki perempuan. Biar Indonesia jaya. Biar negeri ini negeri dicintai Allah. Ayo jadi wanita-wanita yang soleh, laki-laki yang soleh. Subhanallah. Teriak nama Allah. Mau sukses, ucap nama Allah. Subhanallah. Ayo rame-rame, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa iNews di mana saja Anda berada, kita berjumpa kembali dalam majelis ilmu kita Cahaya Hati Indonesia yang pada saat ini mengambil tema besar Cahaya Pilihan Negeri. Nah, kami saat ini berada di lapangan Tugu Monas, Jakarta Pusat, dan insya Allah yang akan menyampaikan tausiah pada saat ini yang pertama adalah Habib Abdurrahman bin Ahmad Asgaf, kemudian Buya Yahya, dan juga Habib Hasan bin Ja'far yang akan membacakan maulid. Di samping itu ada beberapa alim ulama, ya tokoh masyarakat, guru-guru kita yang juga hadir pada kesempatan malam hari ini. Nah, pemirsa, kepada Anda yang ingin mengupdate Cahaya Hati Indonesia, Anda bisa follow sosial media kami di Twitter @chi_inews atau di Instagram di @cahayahati_inews. Pemirsa, bicara mengenai ilmu, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan derajat yang tinggi kepada orang yang menuntut ilmu. Bahkan ketika seseorang meninggal dunia, maka ilmu yang bermanfaat akan terus mengalir, tidak akan pernah berhenti selama orang-orang diajarkan, terus mengajarkan kepada orang yang lain. Nah, untuk itu perlu kita memahami bagaimana menuntut ilmu, apa kemuliaan menuntut ilmu. Insya Allah tema ini akan disampaikan oleh guru kita. Mari sama-sama kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla birahmatika ya arhamar rahimina, amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah
salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umatnya yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumal qiyamah. Yang sama-sama kita hormati para habaib, para guru, para asatid yang cukup banyak hadir di malam hari ini. Walaupun saya tidak sebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah fid dunya wal akhirah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wabil khusus tentunya sahibul majlis, guru kita bersama, Ad-Da'ilallah As-Sayyid Al-Habib Hasan Ibn Ja'far As-Segaf. Semoga Allah berikan sehat wal afiat. Allah panjangkan umurnya dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Malam hari ini malam rutin Majelis Taklim Nurul Mustafa, tapi acaranya ada plus-plusnya. Tahu plusnya apaan? Selain majelis rutin malam Sabtu, yaitu Sabtu malam Minggu rutin, juga ditambah syukuran milad Majelis Nurul Mustafa dan juga milad sahibul majelisnya. Oleh karena itu, insya Allah syukuran ini menjadi salah satu tambahan nikmat yang Allah berikan kepada mereka semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena memang Allah sudah berjanji di dalam surat Ibrahim di ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Ini janjinya Allah. Allah sudah umumkan oleh lisan junjungan kita Nabi Muhammad. Sampai sekarang, sampai hari kiamat, siapapun yang beriman kepada Allah, lalu dia bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, Allah sudah janji, la azidannakum, pasti akan ditambah nikmat Allah. Oleh karena itu di dalam hadis qudsi, Allah pernah mengatakan, ahlu syukri ahlu ziyadati. Orang yang pandai bersyukur adalah orang yang layak dan pantas mendapatkan tambahan nikmat dari aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadirin hadirat, pada malam hari ini saya akan beritahukan orang yang bersyukur akan dapat tambahan nikmat. Orang yang bersyukur akan ditambah nikmat oleh Allah, tapi dengan syarat 3 disebutkan di dalam hadis. Yang pertama diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang kedua diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir. Yang pertama syaratnya, ini semuanya bukan hanya Majelis Nurul Mustafa, bukan hanya Milad Al-Habib Hasan, semua kita yang dapat nikmat akan ditambah nikmatnya kalau kita bersyukur, tapi memenuhi tiga syarat. Yang di belakang dengar apa tidak nih? Insya Allah Allah banyak memberikan nikmat kepada kita. Kalau mau ditambah, lakukan 3 perkara. Apa? Yang pertama berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, juga sebelumnya diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, dan juga diriwayatkan oleh para ulama ahlul hadis, dan dikatakan hadis ini merupakan hadisun hasan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man lam yashkurillah lam yashkurin nas. Di dalam redaksi yang lain, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Ini syarat pertama kalau mau nikmat Allah ditambah. Ini syarat yang pertama kalau yang mau syukur ditambah nikmatnya. Apa? Siapa yang tidak bersyukur kepada Allah, dia tidak bisa bersyukur kepada manusia. Di redaksi yang lain, siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak akan pandai bersyukur kepada Allah. Berarti kata para ulama, kalau nikmat yang Allah berikan kepada kita mau ditambah, syukuri. Tapi syarat bersyukur yang pertama, jangan melupakan manusia yang berjasa kepada kita. Siapa yang berjasa? Yang pertama junjungan kita Nabi Muhammad. Jangan lupa bersyukur pertama kepada Rasulullah. Oleh karena itu Majelis Nurul Mustafa selama 22 tahun berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, baik di wilayah Jakarta bahkan Jabodetabek, berkeliling untuk ngapain?
untuk ngajak bersolawat agar kita semua menjadi umat yang bersyukur. Dengan bersolawat nikmat akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu solawat tidak pernah boleh ditinggal sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Maaf, kalau ada orang yang rajin ibadahnya, sholatnya Masya Allah, zikirnya banyak, baca Qur'annya luar biasa, tapi kalau sama Nabi dia tidak ingat, ditolak sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di dalam penjelasan para ulama, sholat tanpa sholawat diterima apa tidak? Sholat nggak pakai sholawat diterima apa tidak? Tidak diterima. Syahadat tanpa sholawat tidak diterima. Doa tanpa sholawat juga ditolak. Kenapa? Karena kata Allah, kalau kalian mau bersyukur, ingat dulu kepada orang yang paling berjasa. Tidak lain dan tidak bukan adalah junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, orang yang harus kita tidak boleh lupakan saat kita bersyukur selain Nabi Muhammad adalah orang tua kita. Al Habib Hasan masih ada ibundanya. Kita doakan semoga ibundanya diberikan sehat wal afiat, diberikan keridhaan kepada beliau sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepada beliau. Amin ya rabbal. Karena tidak akan menjadi hebat kita semuanya di sini. Yang hadir di sini tidak akan menjadi orang hebat tanpa kedua orang tua kita. Tanpa kedua orang tua kita, kita bukan apa-apa. Oleh karena itu Allah berpesan. Dikatakan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah jelaskan. Anishkur li wali walidaik. Jangan lupa bersyukur kepada aku, tapi jangan lupa juga kepada kedua orang tua. Semoga kumpulnya kita di malam hari ini menjadi doa untuk kedua orang tua kita semuanya. Amin. Wabil khusus untuk guru kita, orang tuanya yang sudah meninggal, semoga dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ibundanya insya Allah diberikan sehat wal afiat dan diberikan keistiqomahan kepada orang tuanya untuk meridhai dan mendoakan beliau sehingga Allah berikan keistiqomahan. Amin ya rabbal. Kemudian baru guru-guru kita, jangan lupa laula murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena guru-guru kita kakak kenal Allah Subhanahu. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, untuk bisa ditambahkan nikmat oleh Allah secara syukur betul, tetapi tidak akan ditambah nikmat kecuali memenuhi dua, yaitu syarat yang kedua apa? Dikatakan di dalam riwayat Nu'man ibn Bashir, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, walaupun di dalam segi sanadnya masih terjadi khilaf, tetapi tidak sedikit ulama yang menghasankan hadis ini. Apa kata Nu'man ibn Bashir? Rasulullah SAW bersabda, apa kata Nabi Muhammad? Man lam yashkuril qalila lam yashkuril kathir. Siapa yang tidak pandai bersyukur dengan nikmat yang sedikit, dia tidak akan pandai bersyukur dengan nikmat yang banyak. Jadi supaya syukur kita menjadi sebab ditambahkan nikmat, jangan lupa syukurnya jangan ngitung. Saya ntar aja saat kalau udah banyak baru ngamalin. Kalau udah jadi guru baru ngamalin. Oh, tidak akan ditambah ilmu kita kalau dapat ilmu belum diamalin. Makanya insya Allah kalau jamaah yang hadirin hadirat di sini setiap Sabtu malam Minggu hadir, dapat ilmu diamalin, udah pada jadi ustadz semuanya nih. Betul apa tidak? 22 tahun ngaji. Oleh karena itu insya Allah amalkan semua ilmu yang kita peroleh dari Majelis Ta'lim Nul Mustafa sehingga kita ini insya Allah menjadi pembawa bendera Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Ada hadis, walaupun di dalam segi sanadnya ada yang bilang tidak marfu, hanya mauquf sampai kepada Anas bin Malik. Rasulullah pernah mengatakan apa? Man alima wa amila 'allamahullahu ma lam ya'lam. Siapa yang dapat ilmu lalu diamalkan, insya Allah akan ditambah ilmunya. Itulah yang mau ditambahin nikmat, jangan lupa sedikit rizki, sedikit nikmat yang Allah kasih, langsung syukuri, jangan nunggu banyak dulu. Yang terakhir sebagai penutup, kalau mau ditambahkan nikmat kita oleh Allah saat kita bersyukur, diteruskan oleh Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tahaddutsu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun. Mengungkapkan, menyampaikan, menampakkan nikmat yang Allah kasih itu adalah sebagai tanda bersyukur. Ini kita tampakin, biasanya mewah Nurul Mustafa, biasanya luar biasa, tapi malam ini beda apa tidak beda penampilannya? Beda. Untuk apa? Menunjukkan
menunjukkan nikmat, dan menunjukkan nikmat ini adalah sebagai tanda syukur. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, tampakkan. Jangan jadi orang yang kalau ngomong bertemu dengan saudaranya kayaknya Allah nggak pernah ngasih rizki, mukanya cemberut melulu. Kalau ketemu yang ada cerita susah melulu, ada yang begitu? Banyak. Jangan, aib, tidak boleh. Apalagi sampai kesusahannya dikasih seluruh dunia tahu. Lewat apa? Lewat Facebooknya. Status lagi ruwet. Status lagi galau. Kenapa yang lagi galau dimasukin? Kalau dapat susah jangan dikasih tahu orang. Kalau lagi seneng kasih tahu orang. Nanti insya Allah Allah akan angkat kesulitan kita. Man nazalat bihil faqa fa anzalaha bin nas lam tusadda faqatuh. Hati-hati, yang suka ngeluh, yang suka ngerendeng, yang suka ngerutu malah nggak diangkat oleh Allah kesulitannya. Tapi kalau nikmat selalu ditampakkan, insya Allah kesulitan kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai penutup, di dalam hadis ini Allah katakan wal jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Apa kata Rasul? Hidup secara berjamaah adalah rahmah. Sementara hidup secara bercerai-berai, gontok-gontokan, musuh-musuhan adalah azab. Oleh karena itu insya Allah Majelis Taklim Nurul Mustafa betul-betul menjadi pemersatu umat Nabi Muhammad. Majelis Taklim Nurul Mustafa menjadi pemersatu bangsa-bangsa kita, bangsa yang kita muliakan yaitu bangsa Indonesia. Insya Allah Majelis Taklim Nurul Mustafa membawa misi Nabi Muhammad yaitu mempersatukan umatnya. Amin ya Rabbal. Insya Allah dengan Majelis Nurul Mustafa kita hilangkan perbedaan di antara umat Nabi Muhammad. Kita hilangkan khilafiyah, terutama masalah furu'iyah tinggalkan. Mari kita jaga persatuan umat Nabi Muhammad. Dan ini untuk menjaga persatuan umat Nabi Muhammad, pesannya Rasulullah, pesannya para ulama salafus saleh, bahkan juga Habibana Muhammad Rizik telah memberikan pesan kepada kita semuanya. Siapapun yang datang ke Mekah lalu berkunjung kepada beliau, pasti beliau pesankan, awas, jaga persatuan Indonesia, jaga umat Nabi Muhammad, jangan terpecah belah, jangan saling gontok-gontokan, satukan. Itu adalah pesan imam kita Muhammad Habib Rizik Muhammad Syihab. Oleh karena itu insya Allah kita betul-betul menjadikan Majelis Taklim Nurul Mustafa ini menjadi majelis taklim yang menjadi pemersatu umat Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Lebih kurangnya wabillahi taufik wal hidayah. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Ada 3 syarat yang Habib sampaikan agar kita bersyukur kepada Allah. Syarat yang pertama adalah syukur kepada manusia. Siapa itu? Yang pertama adalah Rasulullah. Yang kedua adalah orang tua kita. Dan yang ketiga adalah guru-guru kita. Kemudian yang kedua, kita bersyukur kepada Allah apapun itu bentuknya. Walaupun kita lihat pemberiannya kecil atau besar, kita syukuri. Karena kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang besar kalau seandainya kita tidak mampu bersyukur terhadap yang kecil. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita kemudian menampakkan rasa syukur kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Seperti seorang ayah bersyukur mendapatkan rezeki, tampakkanlah kepada istri, kepada anak yang berada di rumah. Nah pemirsa, selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah berikut ini dari Buya Yahya setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa, demikian tadi yang telah disampaikan oleh Buya Yahya. Ada beberapa poin yang bisa kita angkat ketika kita menjalankan majelis ilmu. Yang pertama adalah majelis ilmu kita lakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana kita memiliki istiqomah, selalu melakukan itu, tidak pernah bosan. Dan yang ketiga adalah di dalam setiap majelis ilmu selalu dikumandangkan nama besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah apabila 3 poin itu kita lakukan, kita akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah pemirsa, kita mengucapkan terima kasih kepada guru-guru kita.
Yang pertama adalah Habib Abdurrahman bin Ahmad Asgaf, kemudian Habib Hasan bin Ja'far Asgaf, dan juga Buya Yahya, serta guru-guru para alim ulama yang hadir pada acara hari ini. Mari sama-sama kita tutup acara kita ataupun majelis ilmu kita dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, kepada Anda yang ingin mengikuti, jangan lupa follow Twitter dan Instagram Cahaya Hati Indonesia di @cahayi_inews dan @cahayahati_inews. Akhir kata, saya Agus Duarjo Mahadi, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita على نور رسول الله الله على نور رسول الله على نور رسول الله على نور رسول الله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من